Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perhatikan gini, Ibu jelaskan dari awal sampai ke yang ujung. Nah, nanti baru nanti ada apa ya? Nanti yang ini Ibu share, baru nanti ada sambungannya lagi. Nah, jadi Ibu harap kamu ndak terputus yang Ibu terangkan dari awal sampai sampai separuh, nanti separuhnya jadi Mbak Ibu ulangan trigonometri tak bagi dua karena satu terlalu panjang. Dulu masalahnya aturan sinus kosinus ada di kelas 10. Nah, sekarang ada di kelas 11, memang jadi numpuk semua. Ya, kita mulai dari awal ya. Gini, ini di sini Ibu kasih kamu bisa lihat ini Ibu kasih lembaran peta konsep. Nah, nanti hari ini Ibu share ya, Ibu share di GCR ini adanya peta konsep. Nah, terus yang Ibu share di grup kelas, Ibu share di grup kelas bukan berarti salah, itu Ibu rangkum biar kamu nggak terlalu panjang ya. Artinya minimal kamu mengetahui yang ada di lembaran yang Ibu share. Tetapi untuk lengkapnya yang ada di kelas 11 peta konsepnya Ibu share di GCR. Jadi lembaran ada ini kan nomor 1. Nah, ini tuh sepanjang ini, tak besarin dikit ya. Nah, sepanjang ini wajib kalian tahu untuk di kelas 11 sampai di kelas 12. Panjang betul. Nah, sekarang yang di-share di grup kelas itu hanya ya setengahnya ini. Nah, ini kita lihat bagian per bagian. Nah, ya. Ini definisi trigono, jelas harus tahu trigono adalah pengetahuan kita mengenai segitiga. Nah, sementara segitiga itu ada titik sudut, ada sisi ya. Terus namain juga nggak sembarangan. Kalau di sini A, di sini A kecil, di sini B, B kecil, C, C kecil. Nah, bagian ini, nah di sini ada yang namanya segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi sama kaki, berdasarkan ada sama sisi, ada segitiga sembarang. Sedangkan untuk sudut ya ada segitiga siku-siku atau segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Nah, nanti di semester ini juga di bab ini juga kita belajar yang namanya aturan sinus dan kosinus ya. Nah, di sini ada istilah, bukan ada istilah, pada segitiga ABC kita membedakan aturan kapan sudut itu lancip, kadang siku-siku, kadang tumpul. Perhatikan contoh nih ya, ilustrasinya ini segitiga ABC. Sudut B itu diketahui tumpul apabila B kuadrat nih, depan B itu selalu B kecil, B kuadrat ini lebih panjang daripada jumlah kuadrat dari sisi-sisi lain. Perhatikan bagian ini nanti kita akan bentrokan, artinya perpaduan dengan aturan kosinus. Siapa aturan kosinus? Ya, ini belum, nanti habis ini. Jadi Ibu bagian ini Ibu akan ulangan dulu. Bukan formatif, Ibu akan ulangan dulu yang awal. Yang ini Ibu skip dulu, tapi ini dipakai. Ya. Karena kalau diterusin nanti otakmu bleber. Nah, yang ini pun akan nanti dipakai di lingkaran. Ya, yang ada sudut-sudutnya. Cara panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABCL per S, sedangkan S-nya itu A tambah B tambah C. Nanti dipakai semua, tapi cut dulu, cut off dulu ya, bukan cut off, di cut aja. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, ya. Terus ini ada identitas. Ibu akan pakai nih. Nah, kita mulai ya. Penggunaan. Nah, di sini ada istilahnya, bukan istilahnya apa ya? Ada bagian
ini ada yang namanya, oh tak besarin. Cukup kali ya. Nah, kalian lihat, Ibu minta sama kalian, tolong dong kalian bisa minimal dihafal. Bagian mana? Bagian yang penggunaan yang A, sin theta Y per R, cos theta R per R. Makanya sin theta adalah seper cos theta. Itu identitas. Yang B, cos theta sama dengan seper theta, secant theta. Itu juga identitas. Tangan adalah seperkotangan juga identitas. D, ya, D tangan theta sin per cos juga identitas. Catat baik-baik. Kotangan cos per sin juga identitas. Jadi identitas ada berapa nih sementara? Ada 5. Lalu, ada yang di bawah identitasnya ini. Cos kuadrat, kita pakai yang ini aja. Ya, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta 1. Artinya apa? Kalau cos kuadrat P tambah sin kuadrat P juga 1. Cos kuadrat 2A ditambah sin kuadrat 2A juga 1. Cos kuadrat 5B tambah sin kuadrat 5B juga 1. Nah, sekarang yang B. Yang B gimana, Mem? Yang B adalah secant kuadrat theta sama dengan 1 per tangen kuadrat theta. Terus cos kuadrat theta kotangen kuadrat theta plus 1. Artinya bisa jajah sin kuadrat 5 theta sama dengan 1 plus tangen kuadrat 5 theta. Mem ini gimana? Saran Ibu, kalau saran Ibu nih sekarang mendingan kamu hafal gitu. Ya, Ibu saran Ibu. Kenapa? Nah, terus stop dulu. Kenapa Ibu taruh cari di mana? Nah, lihat ini. Kalau kamu nggak hafal, ada namanya identitas trigonometri. Ibu barusan ngoceh apa nih? Ibu ngoceh ini ada identitas. Saran Ibu dihafalin dong. Nah, kalau ditanya sin theta itu adalah seper cos theta, kosekant theta. Jadi dia seperkos. Kalau jadi sin theta itu bentuk lainnya ini. Cos theta ini, tangen theta ini. Tangen theta sin per cos theta. Cot adalah cos theta per sin theta. Ini buktinya dari mana? Ini tuh. Nah, ini definisi sin theta adalah Y per R, cos theta adalah R per Y. Berarti sin theta adalah kebalikan dari kosekan. Ini buktinya. Nah, kalau yang lain gimana nih Mem sama identitas? Tadi Ibu menyarankan dihafal aja ini. Nah, kalau kalian tidak mau hafal, berarti kalian mencarinya kayak gini. Tuh, identitas. Kalian mencari. Ini cari bisa panjang. Ya, cuman butuh ini tuh. Sin theta per cos theta. Y per R, sin adalah Y per R. Cos adalah X per R. Y per X adalah tangen theta. Dicari. Kalau kamu mencari, Ibu kan berkali-kali mangga, terserah mau dihafal atau ini. Nah, yang bagian ini, kalau kamu enggak mau hafal, berarti kamu harus mencari ini. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat bagi Y kuadrat. Bentuknya dapat ini, X per R, Y per R. X per R mana? Kembali lagi ke sini. Oh, kalau dia X per R adalah cos theta. Tuh. Sedangkan Y per R mana? Y per R adalah sin theta. Dapat 1. Dibagi X kuadrat. Jadi bisa bayangkan, jadi saran Ibu nih, kalau kamu ibaratnya nggak mau ngapal, mangga dicari. Nanti bagian ini Ibu kirim di GCR hari ini. Jadi kalian bisa, aku mau ngapal boleh, tidak pun boleh. Jadi Ibu hanya memang di kelas itu, di grup kelas Ibu hanya kasih ini. Ya, karena ini bisa dibaca di buku atau dicari ya. Jadi ini tak close ya. Tetap tak close. Maju nomor lagi ke sini. Nah, ini dikenal namanya perbandingan sisi triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa ini? Aku mama. Wah, Natskasi. Siapa ini? Ya orang punya memnya. Siapa ini?
Nggak tahu lah. Nah, ini lihat triple Pythagoras M kuadrat min 1 M. Ini masukannya enggak 1 ya. Masukannya mulai dari 2. 2 kali 2 4. Ini 2 kuadrat 4 3 4 5. Triple Pythagoras mem ini gimana? Masukannya mulai dari angka berapa? 3 kuad. Cuman ini biasanya pakai yang harus yang bagus angkanya bisa dibagi 2. Nah, jangan sekali-kali bilangannya yang nggak bisa dibagi 2. Yang sering dipakai adalah bagian ini. Nah, itu lebih aman gitu ya. Nah, sekarang triple Pythagoras ini gimana, Mem? Buktiin Pythagoras bahwa M kuadrat nih yang tadi. Nah, sudutnya siku-siku, B kuadrat A kuadrat C kuadrat, sudut B-nya yang siku-siku. Gimana? Nah, ini dia adalah Pythagoras. Pythagoras hidupnya sebelum Masehi. Bisa bayangkan, tapi orang pinter banget ya. Nah, bukti teorema Pythagoras, nah ini metode yang SMP lah ibaratnya. Ini sama-sama ini SD. SMP lawan SD. Kalau SD gini, ada 4 kotak, ini 5 kotak, ini 3 kotak. Itu 4 kotak kuadrat tuh 2 3 4. Ini kan 16 kuadrat, ini 25 kuadrat, ini 3 kuadrat. Artinya 4 kuadrat, 3 kuadrat pasti hasilnya 25. Ini pembuktian anak SD. By fakta. Tapi ini pembuktian anak SMP. Ya, ini A, ini A, ini B, ini B. Nah, ini dapat C itu. Digabung begini, tetap bentuknya seperti ini. Nah, inilah Pythagoras kenapa rumusnya bisa B kuadrat tadi ini. Nah, B kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat jika B-nya siku. Triple Pythagorasnya ini diambil berdasarkan pembuktian. Biasanya Ibu pakai yang B. M kuadrat min 1, 2M, M kuadrat plus 1. Jadi kamu bisa bayangkan B kuadrat, A kuadrat, C kuadrat lebih baik dihafal kalau Ibu daripada kamu harus mencari seperti ini. Tak close ya, tak close. Lagi lanjut. Nah, sekarang bagian yang keempat. Nah, yang bagian keempat itu ada di bagian paling bawah di sini. Ada di bagian yang paling bawah. Nah, ini. Nah, ini. Tekniknya di sini. Nah, ini. Ada grafik fungsi. Nah, ada gitu. Grafik fungsi trigonometri. Ya. Nah, ini ada grafik trigono. Nah, ini nah ini yang Ibu bilang lah rada lumayan. Nah, ini ada membuat grafik sama menentukan grafik T, tak buka di sini. Nah, tak kecilin di sini. Oh. Nah, membuat grafik. Nah, membuat grafik itu ada 2 ya. Bisa dengan menggunakan lingkaran, bisa menggunakan tabel. Kita bernostalgia dulu kemarin kelas 1 SMA. Ini kalau ngegambar grafik bisa pakai jangka, bisa dengan hafalan, by hafalan. Karena sementara 0,30 derajat itu ya adalah sudut istimewa juga dari hasil pembuktian. Nah, Ibu ambil satu contoh trigonometri yakni sin. Nah, Y sama dengan sin X dengan interval 0 sampai 360. Ibu gambarnya dengan lingkaran ini dapatnya. Jadi ini 30 oh ada di sini, oh 45 ada di sini, oh 60 ada di sini. Dapatlah gambar. Yang kedua, Ibu dengan tabel berarti by hafalan. Nah, sin 0, 0, sin 30. Nah, sampai 120 Ibu pakai rumus kuadran. Dapatlah ini. Boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang kan berkembang ada posisi di kelas 2 kan nggak mungkin gini. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut kemana? Ke sini. Kita lanjut ke sini, menganalisis grafik fungsi. Nah, yang pertama adalah Y asin X. Y asin X, Ibu bilang gambarnya begini. Gambar Y sin X pakai apa? Tadi
pakai cara lingkaran dan hafalan dan tabel tuh. Ibu pakai yang ini ya, Y sin X. Ibu dapat ini. Nah, biasanya kalau sudah di kelas 12 di kelas 11 bentuk grafik baku begini ya sudah biasa pasaran karena sering ulang grafik fungsi Y sin X. Dapat ini. Oh, maksimumnya berapa? Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Periodenya tuh gambarnya ini. Ini 1 periode. Nah, lanjut ke sini. Grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X. Oh, Y 2 sin X itu, nah nanti di kelas 12, Ibu ingatkan, ada yang namanya bab transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu ada pencerminan, ada rotasi, dilatasi, ya, translasi. Nah, dulu ada yang namanya materi gusuran dan renggangan. Tahun 99 mulai muncul KTSP 2006. Nah, bagian ini dihilangkan dari SMA. Jadi di Indonesia hanya di Indonesia yang dihilangkan renggangan dan gusuran. Di negara lain karena matematik internasional ya subjek. Nah, jadi apa? Dihilangkan sama pemerintah. Udah loh, karena memang orang teriak dulu Indonesia matematikanya lebih tinggi dari negara-negara lain karena ada ghost. Kalau ibu ghost itu bukannya hantu, apa ya, ada kayak dicandain lah tapi nyeleneh. Dihilangkan lah tahun 99 materi trigono transformasi hilang. Bagian apa? Gusuran dan renggangan. Sementara yang dipakai ini nih, bagian ini adalah ini renggangan. Dalam transformasi renggangan Ibu juga nggak tahu kenapa Indonesia pada banyak yang pintar ya. Ini bagian ini dihilangkan renggangan, tapi Pak sampai saat ini mengajar trigonometri ini yang Ibu takutkan karena si guru harus tahu ini tuh bagian dari transformasi namanya renggangan. Ditarik itu namanya renggangan. Maksimumnya 2, minimumnya berapa Mem? Min 2 ditarik ya. Jadi bukan ilmu trigono tapi ilmu transformasi namanya renggangan. Nah, periodenya tetap sama. Kita lihat dari sini nih. Nih lihat dari sini nih. Nah, dari sini ini. Kalau ininya 1 ya, ininya 1. 1 kan enggak ditulis. Nah, ini periode atau by gambar. Tuh. Dia masih tetap di situ tidak bergerak. Namanya renggangan. Ya. Kita lanjut lagi ini di sini. Grafik Y sama dengan 3 sin X. Ini juga renggangan. Maksimumnya 3, minimumnya min 3. Ya. Terus periodenya berapa, Mem? Periodenya tetap nggak bergerak di 360. Kalau amplitudo itu ya, cuma rumusnya itu kan sama dengan setengah maksimum dikurang minimum. Ya, berarti kan kalau ini 3, min 3, 6 bagi 2 3 ya. Jadi tahu gitu. Nah, ini di sini dimainkan tuh amplitude. Nih amplitude. Ya, ini periode. Nah, baik gambar aja. Lanjut lagi ke sini. Nah, ini D. Nah, kalau dia Y min sin X, beda. Kalau cos, nah yang perlu diperhatikan kalau dia sinus, ini namanya periode yang ulang-ulang. Dia punya kebalikannya adalah kosekan, komplement sin. Nah, sin ini yang putus-putus, nih yang putus-putus adalah sin. Tapi kalau kosekan gambarnya yang terbalik ke atas. Nah, jadi kosekan adalah kebalikan sin. Sementara Y sama dengan min sin adalah lawan. Jadi lawannya warna biru. Berarti berapa maksimumnya? Maksimum tetap 1 nih, maksimum tetap 1, minimum tetap min 1, periodenya 360. Nah, dia Y min 2 sin X pakai renggangan. Ya, Ibu juga aduh di Indonesia dihilang-hilangin. Oke, dia renggangan. Maksimumnya tetap 2, minimumnya tetap min 2. Nilai maksimumnya itu. Ya, periodenya ini lihat tuh, ini 1. Selama 1 dia 360 bagi 1 tetap 360. Bisa ya? Nah, lagi lanjut ini.
Ya. Nah, Ibu, grafik fungsi Y, B, sin X. Nah, ini gambar sin X, ini gambar Y sin X tadi pakai lingkaran sama tabel. Ya. Terus pertanyaannya gimana kalau Y sama dengan sin 2X? Ya, ini yang duanya ini mengakibatkan perubahan periode. Maksimumnya dia tetap satu, maksimum satu, minimum satu. Periodenya yang titik-titik 360, tapi karena 2 di 360 dibagi 2, jadi 180, lihat. 0, 180, satu periode. Dia balik lagi. Jadi setiap satu periodenya kebetulan 180 karena 360 dibagi 2, kayak gitu, ya. Nah, lagi ini. Ya, kalau 4X, ya berarti maksimumnya dia tetap 1 dan min 1. Periodenya aja 360 bagi 4, 90 tuh. Ya. Tuh. Dia periodenya ini. Jadi 360 dibagi 4 tuh. Jadi muter 45, 90. Mulang lagi. Namanya periode itu gambarnya ini kan ini nih. Nah, tak ini ya. Nah, yang namanya periode ini nih. Nah, sampai sini doang tuh, sampai 90. Ngulang lagi. Jadi setiap 90 dia mengulang gitu. Ya. Lanjut ya. Nah, gimana dia Y sin X plus D? Ya, Y sin X plus D berarti dia naik. Lihat, dia Y sama dengan sin X plus 1. Tadi kan di sini 1. 1 tambah 1, 2. Maksimumnya 2. Minimumnya lihat 0, bergeser ke atas 1. Ya. Periodenya periode itu depan sin X. Ini kan 1, berarti 360. Lagi Y sama dengan sin X plus 2. Maksimumnya kok 3? Kan ini 1 depan. 1 tambah 2, 3 tuh. Minimumnya min 1 plus 2, 1. Periodenya di depan X 1. 360 bagi 1 ya tetap 360 tuh. Ya. Nah, ini Y sin X min 1. Diturunin min 1. Kalau 1 min 1 berarti kan dia 0. Maksimumnya 0. Minimumnya min 1, min 1, min 2. Ya ini perioda gitu. Periode tetap 360. Nah, Y sama dengan sin X plus C. Nah, ini X 30 kalau plus geser ke kiri 30. Biasanya di 0 nih titik-titik 0. Ini geserin jadi mulai dari 30. Periodenya berapa, Mem? Tetap 360 karena depan X 1 gitu ya. Kalau amplitudo mah gampang lihat maksimum minimumnya. Y sin X plus 60 digeser ke kiri 60 tuh dari 30 60. Periodenya berapa? Ini kan dari min 60 sampai dengan 300 berarti kan geser tapi panjangnya ini dari min 60 sampai 300 panjangnya 360. Tetap karena ininya tetap 1. Gimana kalau Y sin X min 30 geser ke kanan? Tuh, geser ke kanan sejauh 30. Periodenya tetap dari tadi ke 360 jadi 390. Ya tetap dari 30 sampai 360 dari 30 sampai 390 kan jauhnya rentangannya tetap 360. Karena depan ini kalau dilihat dari kasat mata ini 1. Ya. Nah, ini Mem gimana? Y sin min 60 bergeser ke kanan sejauh 60. Tadinya 0 jadi 60. 360 tambah 60. 420. Periodenya berapa, Mem? Tetap 360. Cuman titiknya aja mulai bergeser. Nah, ini kalian perlu ketahui. Kalau ditanya orang gambarnya kayak apa nih? Sin X ini. Terus kalau dia cos X ini. Ya, kalau dia secant dibalik. Kalau ditanya orang periodenya tangan ya kenapa 180? Dari min 90 sampai 90 lihat gambar sempurna. Dari min 90 sampai 180 gambarnya sempurna kayak gitu. Nah, inilah yang kalian hafal ya, cara membuat grafik dan menentukan grafik. Maka hanya bagian ini yang Ibu salin di sini. Terus ini Mem, ini hanya
pengingat saja bagian ini bahwa ada maksimum, ada minimum di sini ya. Yang ini tak close ya buat belajar kamu. Oh, nah yang ini tinggal yang 1 lembar aja. Ibu akan sisakan kamu 1 lembar tadi sama Ibu akan diposting sesuai kebutuhan. Lanjut ke sini. Nah, ini Ibu di awal udah jelaskan. Ini. Kenapa kita belajar ini, bentuk ini, persamaan trigonometri, jumlah selisih sudut, rumus perkalian, penjumlahan dan selisih, ya. Ini jumlah dan selisih, ini penjumlahan dan selisih. Ya, memang rada mirip A dan C. D-nya sudut rangkap. Kenapa? Oh, nah, Ibu udah berkali-kali bilang, nah, Ibu punya soal ini. Mungkin kalau soal ini aman 2 cos X sin X, cuman akan di sini. Nah, ada yang namanya Nah, ini adanya yang namanya ini. Nah, sin X. Ibu bilang tadi kalau kamu nggak hafal identitas, kamu nggak akan tahu bahwa sin X per cos X adalah tangen. Artinya kamu butuh hafalannya. Nah, kalau kamu bersikukuh di sini, kamu nggak akan tahu ini titik ini berapa, titik ini berapa. Yang tahu hanya titik ini. Jadi kalau boleh ini titik A, titik B, titik C. Yang tahu cuma B, padahal yang ditayangkan A dan C. Nah, jadi jangan sampai gitu. Andaikan kamu over ke sini, kamu butuh yang namanya hafalan sin X per cos X. Jadi butuh yang namanya identitas. Kalau ini kamu amat nyaman, artinya nggak ada kerikil-kerikil tajam di bagian ini. Hanya kamu harus tahu cos yang 0 nilainya berapa. Berarti kan hafalan apa? Hafalan sudut istimewa. Cos yang nilainya 0 ya berapa? Cos 90. Berarti hafalan istimewanya jalan. Nah, ya bagian ini. Nah, ini jadi ini. Ini urusan materi kelas 11. Jadinya kenapa belajar materi kelas 11? Kalau ini nggak diterjemahkan dari sini ke sini, maka kamu nggak akan tahu. Gitu loh. Makanya muncullah yang namanya belajar ini. Ya, ini. Jadi kamu tahu alasannya kenapa harus belajar materi trigonometri kelas 11. Ini tak close ya. Tak close. Lanjut ke sini. Bagian ini sama Ibu, kalau Ibu sarankan, please apalin dong, gitu ya. Ibu selalu bilang begitu. Kalau nggak mau ngapal, ya terserah kamu juga deh. Kan Ibu selalu begitu. Tapi kalau Ibu pribadi sih Ibu hafalin dulu sejak SMA. Kenapa? Kayaknya terlalu naif deh kalau gue suruh cari, kalau Ibu gitu ya. Kalau ditanya cos alfa plus beta, gue terlalu naif deh. Sementara orang lain bisa mengerjakan, orang lain latihan mengerjakan soal itu 2-4 menit. Sementara Ibu dulu SMA begitu, gue naif banget. Artinya sombong banget, saya harus mencari. Ibu gue gak pintar-pintar amat. Ya lebih baik menghafal, masih muda, nilai gizi bagus, stamina-nya bagus, oksigennya otak juga bagus karena kita bergerak dulu Ibu SMA. Karena terlalu naif, gue suruh nyari. Artinya tapi saya tahu bahwa rumus ini nggak mudah carinya. Apa gimana? Kayak gini. Carinya Ibu kan Ibu hanya tinggal 11 A12 Ibu yang belum jelaskan. 1 dan 1 3 Ibu jelaskan. Kenapa? Nah, ini cos alfa plus beta. Nah, kenapa dia ini Ibu perbesar dan ini kan ada rumus cos alfa plus beta. Kenapa sin alfa sin betanya hilang kalau kata Clara? Ya, ini Ibu hafalkan sejak SMA. Nah, ini kalau kamu mencari bisa bayangkan pengetahuanmu sepanjang ini. Nah, 2, 3, baru dapat yang namanya cos alfa plus beta. Nah, bagi Ibu, karena Ibu juga tahu kan yang tahu kemampuan diri kan adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, Ibu udah terlalu naif. Gue kalau setiap ditanya soal, gue harus cari rumus ini. Kalau Ibu begitu dulu. Otak gue nggak pinter-pinter amat, standar lah, biasa. Gitu ya. Kalau gue suruh nyari begini, mendingan gue hafal. Nah, itu Ibu prinsipnya seperti itu. Jadi mangga, nah ini tak close ya. Ibu desain kayak gitu. Nah, sekarang sama Ibu dibatasi. Nah, nanti tuh ada bagian trigonometri. Di sini. Di sini ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Sama Ibu ini bagian ini di-cut.
bukan di cut off tapi di cut aja. Dalil sinus, ada dalil kosinus. Kenapa ada dalil sinus dan kosinus? Nah ini juga nanti kalau kamu nggak mau hafalin ini dalil sinus adalah A sin per A, B sin B, C per sin C. Nanti Mbak Ibu di guidance ya gimana cara ngapalinnya. Kalau dia KLMN berarti ganti K sin K besar, M besar, N besar. Ini sin N-nya besar. Nah ini kalau nggak mau carinya begini sama. Nah, tapi ini Ibu nggak sentuh. Ini Ibu akan bahas di les minggu depan. Ya, di les mulai hari Selasa dan Kamis karena kedepannya sudah ulangan. Jadi ini artinya Ibu akan tutup sampai sini tadi. Ini bahan materi les Selasa dan Kamis atau Rabu dan Kamis atau Rabu dan Jumat. Ini nah biring juga. Nah biring atau jurusan 3 angka Ibu nggak tulis di peta konsep. Kenapa Ibu nggak tulis di peta konsep? Ya, karena memang ini enggak bisa dihafalkan. Ini harus dipahami jurusan 3 angka. Dia melibatkan siapa? Nanti tak kasih contohnya. Ini anak pramuka. Ya, biring tuh. Nah, arah mata angin. Ada arah mata angin. Nah, arah mata angin tuh gini. Nah, utara. Nah, ini singkatannya utara. Nah, ini utara timur laut, timur laut, timur timur laut, timur timur tenggara, menenggara ini. Tenggara selatan, tenggara selatan, selatan barat daya. Nah, ini urusan anak pramuka. Nah, ini yang dipakai teorinya cuma teori anak pramuka, geografi dengan ini. Jadi nggak ada yang harus dihafalkan. Ya. Nah, luas segitiga. Nah, luas segitiga. Oke. Nah, ini di sini sama Ibu sebelahnya luas segitiga. Tadi Mbak Ibu di cut aja luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Nah, nanti ini nah Ibu nggak, ini Mbak Ibu nggak ditutup. Nah, ini kalau kamu nggak mau di SD itu ada yang namanya luas alas kali tinggi. Nanti di semester 2 kita belajar integral. Jadi luas dari SD yang luas segitiga setengah alas kali tinggi dari mana? Atau di fisika jarak adalah kecepatan kali waktu, S sama dengan V kali T. Dari mana? Dari integral. Rumus ini dibuktikan by integral. Nah, ini integral. Dapatlah rumus luas setengah alas kali tinggi. Ya, nah jadi rumus-rumus itu rata-rata pakai integral. Kamu ini yang paling sederhana. No, ruas integral tuh pakai integral. Gimana ya? Nanti kita belajar. Jadi dari SD, kenapa di SD sama di guru SD kan disuruh apalin luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Apa kamu mikir rumus luas alas adalah setengah alas kali tinggi? Nggak pernah mikir kan dari mana? Atau di fisika jarak sama dengan V kali T. Dari mana? Dari integral lah semua itu. Jadi nanti kamu sama guru fisika dibuktikan. Guru fisika pasti membuktikan. Mau Pak Muslim, mau Pak Cahyo, S sama dengan V kali T. Kamu nanti sama Pak Muslim belajar integral mungkin lebih dulu daripada matematik. Kalau Ibu sih senang-senang aja. Ya, minimal kamu udah pusing duluan. Kalau udah pusing kan cepat nyambungnya. Kayak gitu. Nanti diajarin. Mak guru fisika pasti bukan buktikan. Anak itu nggak tahu jagonya di mana, apa dengan hafalan, apa harus mencari. Nah, S sama dengan. Nah, ini mungkin nanti Ibu perkenalkan model yang sederhana dari integral setengah alas kali tinggi. Ya, makanya di sini di SD itu lu apalin aja sih setengah alas kali tinggi. Yang kedua setengah AB sin C. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Kalau diapit dua sudut ini ya. Kalau dia yang sederhana jika diketahui dua panjang sisi dan besar sudut yang diapit. Kalau ini dua sudut satu sisi. Tuh. Gimana caranya kalau kamu nggak mau nyarinya, kalau kamu nggak mau hafalin, nyarinya kayak gini. Tuh. Ya. Dari setengah alas kali tinggi. Sin C siapa sin A, T, P kali D. Ya, itu kembali lagi ke kamu. Kalau nggak mau ngapalin kayak gini. Nah, ini yang tipe 2-nya pakai sudut berelasi. Kalau nggak mau ngapal.
Terus gimana Mem? Luas itu adalah luas SS tengah. Ada ini. Kalau nggak ngapalin Ibu kasih, mangga. Ini Ibu akan kasih karena takut ada anak yang nggak mau hafal ya. Mana ini? Cara S, mana S A, S B, S C, lihat. Sin kuadrat A. Ini pakai rumus tuh. Jadi kamu di SMP mungkin pernah lihat rumus akar S, S min A, S min B, S min C. Dari mana? Pakai trigonometri. Jadi kalau di SMP adalah di SMP pasti ya dikasih rumus yang akar S, S min A, S min B, S min C dari mana. Guru SMP nggak akan ngasih rumusnya atau buktinya. Wapalin aja deh. Karena kalau mau dikasih alat buktinya bunuh diri artinya. Karena kamu belum ada sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Kamu tahu kan tadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A1. Nah dari rumus ini. Ya ini diuraikan pakai rumus kelas 10. Tuh dapat ini. Jadi kalau nggak mau ngapalin, lebih aman dihafalkan. Terus gimana dengan matrik? Dengan matrik. Ya. Matrik. Nah, ini dapat terus. Nah, matrik kayak gini. Tuh. Ya, ini matrik. Buktinya begini. Ya, matrik kamu belum sama sekali, nanti adanya di kelas 2 tuh, dapat matriknya. Wah, panjang. Kelihatannya panjang. Sederhana aja nanti kita pakai ya, nanti Ibu kita pakai semua. Hanya sama Ibu di op. Nah, mana rumusnya ini aja. Nah, ini dapat. Nah, gitu. Kalau sama Ibu saran sih lebih baik ke sini daripada ke sini. Makanya Ibu close. Gitu. Nah, sekarang tadi Ibu bilang, jadi yang nanti yang dipegang kamu kalau kelas 12 ujian tuh ya peta konsep ini toh. Ini toh sama jurusan 3 angka miring ya. Nah, besok minggu besok kita belajar periode itu udah Ibu jelaskan kemarin. Ya. Ibu jelaskan kemarin tuh sudah Ibu menjelaskan ini yang namanya periodik. Ibu pengen tahu, nanti Ibu kasih gambar yang lain. Ya, ini Ibu akan ulangan ini, periodik. Ibu akan kasih gambar sama pertanyaannya, ulangan tuh. Terus Ibu sama nanyanya apa? Ini tidak derajat ya, kamu perhatikan di sini. Ini udah dibahas kemarin Selasa dan Rabu. Maksimumnya lihat di sini. Kita hanya jalan-jalan terus nah, periode maksimum Ibu akan keluarkan ini. Jadi yang ulangannya yang pertama bagian ini. Periode maksimum minimum, tapi cepat. Banyak Ibu kasih soal banyak. Nah, ini ya. Karena Ibu mengarah kamu maaf kalau kata anak-anak dulu tell me, nggak tahu kalau anak sekarang. Maksimum minimum periodenya. Ini periodenya depan X itu harus dikeluarkan, berarti kan 3. Kalau 3 periodenya 360 bagi 3 ya. Nanti Mbak Ibu dikasih. Nah, yang ini periodenya dia berapa? Ini dimulainya 45, berarti kan bergeser. Ya, 45-nya dia 45 bergeser ke kanan. Kalau ke kanan berarti min, ininya min 45. Ini dimulainya 0. Dari 45 ini mulainya 1 karena cos. Ya, bergeser dia. Jadi jawabannya salah ini. K-nya harusnya min 2. Sorry. Ininya min 2. Kalau min 2, maka ini sama dengan 3/2 cos X-nya ya di min 2X 360. Ini karena ininya positif. Kalau ininya 2, ininya min X. Ini min 45, tapi karena ininya positif berarti min 2, 300. Tapi periode nggak ada yang min. Masalahnya periodenya nggak boleh min, berarti 2 min X min 45. Nah ini yang sering ini kan periodenya berapa, periode itu selalu positif. Nah ini biasa digambarkan 3/2 cos 2X min 45. Jadi ininya 3/2 ya. Ini seringkali sorry Ibu tulis di sini, ini harus ada ralat.
Ibu harus ada ralat. Nah, sebentar. Nah, ini belajar kuadran. Y sama dengan 3/2 cos. Ini kan di dalam. Cos itu kuadran 4 sama dengan cos 2 X min karena geser ke kanan. Nah, 2-nya hilang. Periodenya berapa? 360. K-nya berapa? K-nya 2. Ininya geser kanan gitu. 1/2 dan 2. Ya. Bu, boleh nggak minnya keluar? Definisi cos positif. Jadi 3/2 K-nya, nah ini K-nya min 2 rata-rata, ini jawabannya 3/2. Apa sih dia nanya, apa sih maksimum minimum? Oh, nanya A-nya. A-nya 3/2 dan K-nya 2, 3/2 dan 2. Nah, ini yang sering orang bilang min 3/2 karena ini dikeluarin nih. Nih, ini cos. Ininya 45. Kata kuncinya tuh gini. Y A cos K kan 90. Sorry. Ini rada tinggian. Nah, takut kamu ini Y A cos X ini min 45 karena bergeser ke kanan. Ya. Ini pastinya min, ini K-nya berarti min K/2 gitu. Ya, min K/2 ininya, oh sorry 2K, kok min K/2, sorry. Nah, ini 2K. Ya, 2K, K-nya, nah di sini pasti, Bu, K-nya berapa? K-nya itu bilangan aja. K-45, ini harus 1, di depan ini harus 1, ini 45 harus geser. Berarti 2K, ininya 2K. Ya 2K kan ini berarti 2, 360 bagi 2, 180. Tuh. Maksimumnya 3/2. Nah, orang beranggapan karena ininya min, sementara ini kan ke sini adalah plus. Berarti ininya min K. Min 2K, tapi yang periode nggak ada negatif, ya pasti dia positif. Nah itu, jadi 2K ininya 1/2. Nah, yang atau 2K min 2 lebih cenderung ke sini ya, daripada yang atas. Ya. Terus yang ini, nah ini pun sama. Jadi kita ulangan sampai sini. Yang ini udah dibahas di hari Rabu. Nah, lanjut ke sini. Ini juga udah dibahas di hari Selasa dan Rabu ya. Nah, grafik fungsi ini mana mem? Grafik fungsi min 2 cos X. Ya, ini maksimumnya 2. Ini maksimumnya 2, ini min 2. Ini maksimum, ya maksimum 2. Tetap aja minimum min 2. Periodenya itu 2pi bagi 3. 360 bagi 3, 120. Nah, mana yang 120? Ya. Mana yang 180? Mana yang 120? Ini pi, ini pi. 360 bagi 3, 120. 120. Mana yang maksimumnya 2, ini 3, 2. Berarti A, B, dan C. Nah, periodenya 180. Dimulai dari, terbalik ya, min 2. Tadi ilmunya min 2. Mulai dari bawah, min 2. Ini dari atas. Ini nggak mungkin, nah dari sini. Nah, ini dari mana? D1 dari bawah. Ini ke sini, ke sini. Nah, ini di sini. Ini 0. Nah, mulai dari sini nih. Nah. Ya. Karena apa? Ini kan tadi kalau dia cos dia mulainya dari sini nih. Cos itu kan gini. Ini cos X. Kalau dia min sin X,
mulainya dari bawah. Ini min cos X. Jadi dari bawah. Mana ini? Ini sampai bawah. Ini 0, ini 180. Ini 120-an nih. Nah, ini 120-an. Jadi jawabannya ini. Gitu ya. Terus, Mem ini gimana? Ini harus 1. Y cos ini harus 1. 2X min 45. Periodenya, nah, ini periodenya 360 dibagi 2, 180. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Mana ya maksimum 1, minim. Geser ke kanan 45. Ini mulai 0. Ini selama mulai 0 berarti belum digeser. Ya, mana mulainya nggak boleh 0. Nah, ini nggak 0 lah. Nah, di sini. Nah, ini sorry. Ini. Nah, ini 45 ke kanan. Yang lain mulai ini 0. Nah, ini mulai dari 0, ada 0, 0. Berarti jawabannya D. Terus, mana lagi? 2. Ini maksimumnya 2 min 2. Geser ke kanan 30. Ini masih ada 0. Ini gesernya cuma 15. Ini gambar sin. Ini gambar cos. Ini gambar cos. Tapi mulai 0. Yang 30 ini. Jadi feelingnya harus cepat. Tapi ibu kasih tahu ya, jangan nembak bodoh. Kenapa? Kamu beranggapan ya kalau dibilang kalau kamu anak rajin, anak soleh, ibadahnya bagus, terlepas dari agama pun nembak mungkin bisa 100 gitu. Tapi kalau enggak ya runyam. Ini maksimumnya 2, minimumnya 2. Ini sudah setengah 300. Ini 60. 180 bagi 3, 60. Berarti geser ke kiri 60. Ada enggak? Ini 180 bagi 4, 45. Enggak, bukan. Geser ke kirinya 60. Ini kemungkinan ya. Ini enggak. Kemungkinan E. Kemungkinan ini 0. Kemungkinan E. Ya, kita lihat. Terus maksimumnya 2. 2. Betul. Ya. Mana sih? Nah, kita lihat ini. 360 dibagi setengah berarti 720. Periodenya 720, kemungkinan E 2 pi. Ini geser 2 pi. Ini dari sini ke sini baru 1. Ya. Setengah bagi 360 bagi setengah 720. Mana? Oh, ini geser ke sini. Geser kemana sini? Dia geser ke kiri 60. Ya, periodenya 720. Ini kagak 720 ya. Ini kemungkinan ini 2 pi. Mungkin di sini gesernya terus. Ini gesernya ada di sini. Ini baru 1 kan, gesernya ke sini. Ada di sini. Nah, ya. Ini 2 min 2. 1. Ini gesernya ke sini nih. Cuman nggak kelihatan ya. Ini sin cos sih. Cos berarti di sini. Nah, dari sini nih. Nah, ya. Ini baru 2 pi. Gesernya 720. 180 bagi 2, 90, 450. 450. Ini 720, 450. Periodenya 2 pi. Oh, nggak masuk. Ini pi per 5. Ini juga belum geser. Cosnya di sini. Ini 3 pi. 180, 540, ini 720. 11 per 4. 180 bagi 4, 45. 45 juga nggak mungkin ya. Ini berapa ini? Ini baru 2 pi. Nggak mungkin ya. Kemungkinan besar yang mana?
cos itu ini C. Itu ya. Kemungkinan besar gambarnya itu. Nah, ini bagi 3. Nah, ini Y sama dengan 2 cos 3 X plus 10. Geser ke kiri 10. Nah, ini mungkin ya. Ini min 30, nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Ini geser ke kanan. Ini tetap di 0. Geser ke kan 10. Oh, ini geser ke kanan. Yang geser ke kiri 10. Geser ke kiri 10. Ini geser ke kanan. Cos ya. Cos 3X dimulai dari 1. Ini 20. 3X 30. Ini gesernya 10. Gesernya harus 10. Ini 30. Maksimumnya 2 min 2. Ini geser ke kanan. 20. Coba. Ini mulainya di sini. Ini 10 tapi jadi sin. Ya, ini 30. Oh, ini sin. Ini 45. Mana lagi? Ada lagi ya? Ini ke sini bukan. Ini gesernya ke kanan. Ini gesernya ke kiri. Ya. Ini gesernya ke kanan. Ini. Wah, nggak ada ini gambarnya. Ini nggak ada. Karena gesernya 10 ke kiri. Ini bukan. Ini bukan. Ini 20. Ya. Ini periodenya berapa? Periodenya 360 bagi 3, 120. 120 diambil 10, 110 ini. 120 digeser ke kiri 10 ini. Mana ada lagi yang 110 enggak? Enggak ada. Berarti jawabannya ini. Ini mulai 20. Dikurang 10. Kurang ini mulainya 10. Ini mulainya bagi 3. 300 berapa? 380 bagi 3. 120 geser diambil geser kiri 10. 120 diambil 10, 110. Benar 110. Berarti ini. Ya, dia ambilnya geser ke kiri. Ini gambarnya ini 20. Nah, di sini. Nah, ininya cuman ininya salah. Ininya harusnya sin X bukan cos X. Diralat Pak Ibu ya. Nah, yang ini juga, nah ini bahan ujian sama identitas. Oh, mana ya? Nah ini Ibu tinggal share, kita bahas di awal ya, udah dia bahas sama Ibu, yang ini sudah dibahas. Nanti bahasannya kunci jawabannya Ibu kasih ke kamu. Nah tinggal ini, nah ini, jadi bahannya cuman ini toh. Nah ini menjadi bahan ulangan kalian. Contoh, lihat sama Ibu. Jadi Ibu cuman 4, 1, 2, 3, 4. Kita ulangan di situ. Ya. Baru minggu depannya 2, jadi 2 kali ulangan. Ma Ibu sengaja dibikin 2 karena memang semuanya penting. Ya, identitas kayak apa, Mem? Kayak gini. Ya, nanti Ma Ibu share ininya. Nah, ini kamu cos kuadrat 7/8. Mungkin yang ini enggak lah. Yang ini enggak lah. Ma Ibu nggak dimasukkan. Yang ini aja, yang model kayak gini. Nah, tangan kuadrat tambah 1. Nah, ini kamu kan jawabannya kamu harus hafal. Mana hafalanku? Mana hafalanku? Nah, ini hafalanku. Nah, yang kuadrat, sekant, kuadrat, theta. Nah, Ibu contohkan ini. Yang nomor 1 enggak. Berarti kan ini adalah tangan kuadrat X tambah 1 adalah sekant kuadrat X. Ya. Sekant itu adalah siapa? Sekant itu siapa ya? Sekant itu siapa? Oh, sekant itu adalah cos theta. Ya, berarti kan sekant itu 1/cos theta. Salah.
ini secant kuadrat X adalah cos kuadrat X, ya gitu ya. Jadi ini satu ini. Jadi secant itu adalah cos kuadrat X. Nah, dia A kuadrat, secant itu A kuadrat. Ini A kuadrat cos kuadrat X. Biasanya gini, ya. Tak buat cos kuadrat X sama dengan A kuadrat. Nah, tak buat cos X kuadrat A kuadrat. Kuadrat berarti cos X adalah A. Ya. Kemampuanmu. Cos X ini tak buat X. Cos X adalah 1/A. Berarti di sininya adalah A kuadrat min 1. Berarti sinus kuadrat X. Sinus adalah, ya, kamu bahas dulu aja. Ini kamu bahas dulu sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Sin kuadrat X berarti kan sin X aja dulu. Sin X adalah akar kuadrat min 1/A. Kalau dikuadratkan berarti A kuadrat min 1/A kuadrat. Nah, kayak gitu. Jadi betul-betul hanya ngandelin rumus. Ya. Ibu pengen kamu mencoba dulu. Tadi Ibu cuman Ibu latih dulu. Yang nomor satu nggak apa-apalah, mengandalkan ini nggak apa-apalah. Terus nomor 2, nomor 3. Jadi kamu kerjakan dulu, nanti kita samakan di hari Selasa dan Rabu ya, karena bahan ulangannya di hari Kamis. Nah, untuk les hari Kamis dan Jumat minggu depan Ibu baru bahas ini. Nah, baru aturan sinus, luas segitiga dan sebagainya. Jadi kita sampai identitas sampai ini aja. Ya, identitasnya. Jadi yang hari Selasa Ibu tinggal hanya bahas ini. Jadi kalau yang les Senin, kalau yang les Selasa dan Rabu Ibu bahas ini, ditambah kita latihan ada LK yang harus kamu jawab sebelum kita ulangan. Jadi gabungan dari mana? LK1, LK2, LK3 dan LK4. Jadi sama Ibu dikasih sok dikerjakan seperti ini ya. Nanti kamu kerjakan yang ini aja dulu. Kalau ini kan udah dijelaskan, tinggal ini ya. Ya itu saja belajar hari ini, sama Ibu langsung tak kirim di GCR. Mungkin nanti rada malaman karena Ibu biar Ibu cas dulu laptopnya ya. Gitu saja, selamat istirahat. Tadi dulu Ibu butuh ada Jakia enggak? Hadir, Mem. Jakia tolong absenin ya. Tolong ya Jakia ya. Ya, makasih. Jadi hari Kamis depan kita ulangan trigonometri pertama. Karena trigonometri sifatnya wajib bisa. Ya, kalau enggak nanti kamu semester 2 cuma bengong doang. Ya, silakan mangga di absen. Tadi udah sebelum ikut nyuruh dari duluan.
Izin sudah, Ma'am. Ma'am, sudah, Ma'am. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin pagi, paling lambat pagi Ibu share ke GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ma'am. Terima kasih, Mem. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.